Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifa Fitria Serlina dari kelas 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengenalan virus, dimulai dari ciri-ciri virus. Virus hanya berukuran 20-300 nanometer saja, atau biasa disebut makroskopis, dan virus hanya dapat diamati oleh mikroskop elektron. Virus adalah parasit obligat intraseluler, yaitu hanya dapat hidup pada sel inang yang hidup. Bentuk virus ada berbagai macam. Ada bentuk oval, contohnya virus influenza. Ada berbentuk silindris, contohnya virus TMV. Ada berbentuk polihidris, contohnya adenovirus. Yang terakhir, berbentuk kompleks atau seperti huruf T, contohnya virus bakteriofag. Struktur virus terdiri dari asam nukleat, yaitu pembawa materi genetik yang digunakan untuk bereplikasi. Ada kapsid, yaitu selubung protein di sekitar asam nukleat yang tersusun atas kapsomer. Satu kesatuan dari asam nukleat dan kapsid disebut nukleokapsid. Lalu ada sampul atau envelope, yaitu lapisan tambahan nukleokapsid yang melindungi dan membantu virus memasuki sel inang. Lalu ada selubung ekor, yaitu pembungkus ekor yang terdiri dari cincin berjumlah 12 atau 24. Yang terakhir ada papan dasar atau base plate, yaitu tempat jarum penusuk berupa perpanjangan serabut ekor yang digunakan saat adsorpsi. Nah, virus dapat dikategorikan sebagai benda hidup dan benda mati. Mengapa virus disebut seperti benda hidup? Karena virus memiliki asam nukleat namun tidak keduanya, yaitu hanya DNA saja atau RNA saja. Virus dapat bereproduksi dengan cara replikasi dan hanya dapat dilakukan pada sel inang yang hidup. Mengapa virus dapat disebut seperti benda mati? Karena virus dapat dikristalkan dan dapat dicairkan. Struktur virus tidak sama seperti struktur sel pada umumnya dan tidak dapat melakukan metabolisme sel. Ada beberapa klasifikasi virus. Yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat. Terbagi menjadi dua, yaitu deoksiribovirus dan ribovirus. Deoksiribovirus adalah virus yang mengandung DNA saja, contohnya bakteriofag. Ribovirus adalah virus yang mengandung RNA saja, contohnya ada tobacco mosaic virus atau TMV. Klasifikasi virus berdasarkan sampul, terbagi menjadi dua, virus bersampul, contohnya HIV, dan virus telanjang, contohnya adenovirus. Lalu, ada klasifikasi virus berdasarkan habitat dari sel inangnya, terbagi menjadi 4. Yang pertama, virus prokaryotik, yaitu sel inangnya berupa bakteri, contohnya bakteriofag. Yang kedua, virus eukaryotik, sel inangnya berupa protista dan fungi, contohnya mikovirus. Yang ketiga, virus tumbuhan, sel inangnya berupa tumbuhan, contohnya TMV atau tobacco mosaic virus. Dan yang keempat, virus hewan, sel inangnya berupa sel hewan, contohnya HIV. Ada beberapa kesamaan proses pada siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama ada adsorpsi, yaitu virus menempel pada sel inang. Yang kedua ada penetrasi, yaitu virus menembakkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Yang ketiga ada sintesis, yaitu materi genetik virus akan membajak metabolisme sel inang. Lalu, apa yang membedakan pada siklus litik dan siklus lisogenik? Jadi, pada siklus litik, saat materi genetik virus sudah berhasil membajak metabolisme sel inang, lalu akan terbentuk komponen virus-virus baru dan masuk ke proses perakitan, yaitu saat virus-virus baru mulai banyak. Pada akhirnya, masuk ke proses litik, di mana pada siklus lisogenik, saat materi genetik virus telah masuk ke dalam sel inang, lalu materi genetik virus dan sel inang akan bergabung. Kemudian, sel akan membelah dan
Materi genetik virus terbawa oleh setiap sel yang terbelah tadi. Materi genetik virus yang bersatu dengan materi genetik sel inang disebut sebagai provirus. Sebenarnya, pada saat siklus lisogenik, setiap provirus aktif akan dilanjutkan kepada siklus litik. Lalu, ada apa saja sih penyakit yang disebabkan oleh virus? Ada penyakit pada tumbuhan, pada hewan, dan pada manusia. Yang pertama, penyakit pada tumbuhan. Contohnya, ada TMV, tobacco mosaic virus, yaitu bercak-bercak pada tanaman tembakau. Lalu ada CLV, citrus leprosis virus, yaitu bercak-bercak pada daun jeruk. Yang terakhir ada tungro, yaitu kekerdilan tanaman padi. Selanjutnya ada penyakit pada hewan. Ada poliomovirus, yaitu tumor pada hewan. Ada Roux-sarcoma virus, yaitu tumor pada ayam. Ada rabies virus, yaitu rabies. Ada cowpox virus, cacar sapi. Yang terakhir ada penyakit pada manusia. Sebenarnya ada beberapa penyakit yang ditemukan pada hewan, namun juga dapat ditemukan pada manusia. Ada H5N1 virus, yaitu flu burung. Ada H1N1 virus, yaitu flu babi. Ada hepatitis virus yang menyebabkan penyakit hepatitis. Ada HIV menyebabkan penyakit AIDS. Ada dengue virus yang menyebabkan demam berdarah. Ada influenza yang menyebabkan flu, rabies virus menyebabkan rabies, dan Ebola virus menyebabkan Ebola, dan berbagai macam penyakit lainnya. Itu tadi penjelasan mengenai apa itu virus. Selanjutnya, mari kita bahas tentang virus COVID-19. Jadi, bagaimana sih latar belakang dari COVID-19 ini? Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada bulan Desember tahun 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di kota Wuhan, Cina, yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan dari manusia ke manusia lainnya. Sebenarnya, coronavirus itu adalah sebutan virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada SARS dan MERS juga termasuk ke dalam coronavirus, dan COVID-19 ini adalah salah satu virus baru dalam coronavirus. Apa aja sih gejala-gejala terinfeksi COVID-19 ini? Jadi gejalanya terbagi dua, yaitu gejala ringan dan gejala berat. Jika gejala ringan yang terjadi yaitu batuk, letih, sesak napas, dan ngilu di seluruh tubuh, juga tidak enak badan. Gejala beratnya meliputi kesulitan bernafas, infeksi pneumonia, sakit di bagian perut, dan nafsu makan turun. Bagaimana sih cara penyebaran COVID-19 ini? Jadi, penyebarannya bisa dengan tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, lalu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita. Lalu, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Sebenarnya penyakit COVID-19 ini tidak akan mudah menyerang orang dengan tubuh yang sehat. Bagaimana cara menerapkan hidup yang sehat? Bisa dimulai dengan menjaga kebersihan diri sendiri, yaitu dengan mandi yang bersih, mencuci tangan menggunakan air dan sabun, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Lalu kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kamar tidur kita, dan membersihkan benda yang sering kita sentuh seperti gagang pintu atau handphone. Juga dianjurkan untuk berolahraga minimal 30 menit sehari. Lalu, bagaimana cara kita bersosialisasi di masyarakat dengan adanya COVID-19 ini? Jika kita bertatap muka dengan seseorang, jangan menjabat tangannya, namun lambaikan tangan, atau bisa juga salam namaste, dan bisa juga menggunakan salam siku.
Kita juga harus bijak dalam menanggapi COVID-19 ini, yaitu jangan menyebarkan hoaks dan terus ikuti perkembangan berita tentang COVID-19. Seperti yang ditampilkan pada poster, mengenai COVID-19 terdapat gejala klinis dan cara mencegahnya. Gejala klinisnya berupa demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, mudah letih, dan lesu. Cara mencegah COVID-19 yaitu dengan cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik dan diulang setiap 4 jam sekali, pakai masker bila sakit, masak makanan sampai benar-benar matang, makanlah dengan gizi seimbang, minum air mineral 8 gelas per hari, konsumsi makanan higienis dan jangan jajan sembarangan, rajin berolahraga, jangan merokok dan menggunakan vape, istirahat yang cukup sekitar 7-9 jam per hari, jaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Bila demam dan sesak napas, segera hubungi fasilitas kesehatan. Sekian dari saya, semoga dapat membawa manfaat dan kita semua diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.